Selamat malam teman-teman. Ini saya dan Yusuf bangun. Mau belajar bahasa Indonesia dari LKS Permata kelas 3 tema 2 subtema 2. Halaman 4243. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Jolali yo. Karena dukungan dari teman-teman semua akan sangat berarti buat kemajuan channel kita. Ki panjangnya panjang tak wacake, kasihan. Bacalah dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Seekor bango berjalan dengan langkah yang anggun di sepanjang sungai kecil. Matanya menatap air sungai yang jernih. Leher dan paruhnya yang panjang siap untuk menangkap mangsa di air sebagai sarapan paginya. Di saat itu sungai dipenuhi dengan ikan yang berenang, tetapi bango merasa sedikit angkuh di pagi hari itu. Saya tak mau makan ikan-ikan yang kecil, katanya kepada diri sendiri. Makanlah bango, ini akan menjadi santapan yang lezat, jawab angsa yang tidak sengaja mendengar perkataan bango. Ikan yang kecil tidak pantas dimakan oleh bango yang anggun seperti saya, jawab bango dengan angkuh. Lihatlah, itu ada ikan yang sangat besar berada di dekatmu, seru angsa sambil menunjuk ke arah ikan yang besar. Saya tidak akan memakan ikan yang besar karena saya tidak merepotkan diri sendiri untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu, jawab bango dengan jelas. Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air dangkal dekat pinggiran sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bango yang tidak melihat ikan lain lagi terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggiran sungai. Nomor 1. Oh, diwaca dulu. Tokoh taman dongeng tersebut yaitu Bango ya. Judul yang tepat untuk dongeng di atas yaitu C. Ya, apa C? Yang angkuh. Bango yang angkuh. Nomor 3. Tokoh angsa tidak pantas diterot. Tokoh yang tidak pantas diterot adalah angsa. Kok angsa? Angsane nopo? Angsane orang. B. Bango. Malas. Peristiwa dalam dongeng terjadi di sungai. Ya. C. Nomor 5. Pesan moral dari dongeng tersebut adalah A. Apa? Sifat angkuh akan merugikan diri sendiri. Ya. Nomor 6. Pelajaran moral yang terdapat pada suatu dongeng disebut Ya, pelajaran moral. pesan moral. Ya, B. Nomor 7. Pesan moral yang dapat dijadikan contoh dari suatu cerita dongeng adalah sikap baik. Ya, C. Nomor 8. Menempatkan tokoh dongeng harus sesuai dengan sifat tokoh. Ya. Nomor 9. Baca kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 90. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang karena kurang hati. Tiba-tiba terjatuh dalam sungai. Tokoh pada cerita tersebut ada semut. Ya. Nomor 10. Supaya sesuai dengan penggalan teks tersebut adalah senang lalu sedih. Ya. Cayane kacetung. Kita baca lagi. Mulai panjang lagi. Di sebuah kayu yang besar hiduplah seekor tikus seorang diri. Untuk mengatasi kesepiannya, tikus berbuat jahil dengan cara menggoda singa yang sedang tidur siang. Singa sangat marah karena merasa terganggu. Singa ingin menjadikan tikus sebagai santapan makan siangnya. Namun karena tikus nangis dan memohon kepada singa, akhirnya singa melepaskan. Tikus meminta maaf dan berterima kasih kepada singa. Tikus berjanji suatu saat nanti akan membalas kebaikan singa. Suatu hari tikus bertemu dengan singa yang ternyata sedang terperangkap dalam jebakan pemburu. Tikus membantu singa dengan menggigit jaring yang membelit singa hingga terputus. Akhirnya singa bisa keluar dari perangkap tersebut. Dua-dua nih nomor 1. Ya diwaca dulu. Iya. Diwaca dulu. Tokoh dan dongeng tersebut adalah Siapa? Siapa? tikus dan singa. Ya. Nomor 2. Tikus mengganggu singa ketika sedang tidur siang.
Nomor 3. Hmm. Tikus berterima kasih kepada singa karena telah Apa? tidak menyantapnya. Tidak, oh bukan, melepasnya. Akhirnya singa melepasnya. Ya, berterima kasih karena harus dilepas. Nomor 4. Tokoh yang terperangkap oleh pemburu adalah Siapa yang singa. Ya. Nomor 5. Tikus membantu untuk melepas singa dengan cara menggigit jaring. Ya. Gigi jaring yang membelit, nah kalau kompletnya. Nomor 6. Cerita sedih dibaca dengan mimik sedih. Nomor 7. Cerita khayal atau cerita yang tidak benar terjadi disebut dongeng. Ya. Nomor 8. Dongeng digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan apa? Moral. Ya, pesan moral. Nomor 9. Pesan yang terdapat pada dongeng disebut Ya. pesan moral. Ya. Nomor 10. Setelah membaca dongeng diharapkan pembaca dapat mengambil dari suatu cerita tersebut disebut Apa lagi? pesan moral. Iya. Oke, mau pesan moral. Bacalah dongeng untuk Sir. menjawab. Kadang tak wocoke. Bacalah dongeng berikut untuk menjawab nomor 1 sampai 3. Belalang memiliki hidup yang sangat santai dan suka bermalas-malasan. Koyo mama ini berarti. Sementara semut suka bekerja keras. Belalang yang melihat semut saling bahu mengumpulkan makanan untuk musim dingin pun mentertawakan semut. Namun saat musim dingin datang, belalang tak bisa keluar mencari makan. Ia kelaparan dan kedinginan karena tidak memiliki stok makanan. Ia melihat kehidupan semut yang nyaman saat musim dingin karena tidak kekurangan makanan. Disinilah belalang sadar kalau tidak boleh meremehkan orang lain. Nomor 1. Kan tokoh yang terdapat dari dongeng di atas. Ya, siapa dan siapa? Tokai. Semut dan belalang. Gulumu berontok neh mulayan. Disalep karo ngombe setrisin kok. Iki. Jangan sampai engko memburuk kayak biasanya. Langsung nak nganu di nganu. Ngomong mulakno, nak langsung gatel. Apakah belalang menyelesaikan perbuatannya? Iya. Karena tidak mempunyai stok makanan. Ya, boleh. Nomor 3. Apa pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut? Jangan meremehkan orang lain. Tidak boleh meremehkan orang lain. Jangan gini tidak boleh. Iki tidak boleh dinanggo bacaane nang bahasa Indonesia ki sesuai bacaan, Bro. Nah, matematika ngitung, nah bahasa Indonesia sesuai bacaan. Nomor 4. Ketika cuti dongeng yang pernah kamu baca beserta pesan moral yang Iki mau dhuwure apa? siji wae. 3 kok siji piye? Iki judulnya apa? Ya kalau Ya judul. ini tuh garian tadi apa iki? Tikus dan singa, sing isore apa dan apa? Ini saya kon pesan morale lho. Tikus dan singa pesan morale apa? Sing isor iki belalang mbek nganu apa? Kuwi seekor bango dan angsa nak kono. Telu tau wis. Abang udangan sama apa? Pesan morale, Abang. Enak. Tikus dan singa pesan morale apa? Tikus singa kau Eneng toh. Kan dia sudah dilepaskan suatu saat genten singane nganu berarti harus apa? Kebaikan. Ya, atau membalas budi, boleh. Membalas budi. Membalas kebaikan lagi tuh ya harus sama dengan membalas budi. Terus yang iki
Bangu. Belalang dan semut. Bangu sih toh? Yo, lho kejane mau bangu yo kondisi dhewe. Nah, bangu dan apa angsa piye? Apa nak bangu dan angsa sifatmu pesan morale? Sifat angkuh merugikan diri sendiri. Iya. As. Singkas. Wih, semut dan apa kuwi? Semut tikus. Semut dan tikus. Semut belalang. Mbak. Oh iya, ada semut dan belalang. Jangan meremehkan orang lain. Tulis ya sing apik. Nomor 5. Nomor 5 kepada siapa? Sekata di atas hingga menjadi sebuah pesan moral. Ya, yang apa dulu? Bersikaplah baik kepada siapa saja. Betul. Ngapa tidak jempol?